Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizal. Saya dari 10 TKR. Di sini saya akan menjelaskan masa praksara. Pengertian masa praksara. Masa praksara merupakan suatu masa di mana manusia, dalam hal ini ialah manusia purba sebagai masyarakat yang menetap di suatu wilayah yang ada di Indonesia, masih belum mengenal tulisan berdasarkan hasil kebudayaan. Secara garis besar, zaman praksara dibagi menjadi zaman batu dan zaman logam. 1. Zaman batu. Berdasarkan cara memproses perkakas batu dan fungsi perkakas batu yang mereka gunakan, zaman batu periodisasi lagi menjadi 4 zaman, yaitu sebagai berikut. Zaman Paleolitikum, zaman batu tua. Zaman Mesolitikum, zaman batu Madia. C. Zaman Neolitikum, zaman batu baru, batu muda. Zaman Megalitikum, zaman batu Madia. Zaman batu tua. Paleolitikum. Zaman Paleolitikum berarti zaman batu tua. Zaman ini ditandai dengan adanya perkakas yang dibuat dari batu yang masih besar, sederhana, dan sangat primitif. Hasil kebudayaan Paleolitikum banyak ditemukan di daerah Pacitan, Jawa Timur, dan Ngandon, Jawa Timur. Untuk itu, para arkeolog sepakat untuk membedakan temuan benda-benda prasejarah di kedua tempat tersebut, yaitu sebagai kebudayaan Pacitan dan kebudayaan Ngandon. 1. Kebudayaan Pacitan. Pacitan merupakan salah satu kabupaten yang ada di Jawa Timur, perbatasan Jawa Tengah. Pada zaman purba diperkirakan aliran Bengawan Solo mengalir ke selatan dan bermuara ke pantai Pacitan. Alat-alat batu yang berasal dari Pacitan disebut dengan kapak genggam, koper, dan kapak parimbas. Di Pacitan juga ditemukan alat-alat yang berbentuk kecil disebut dengan serpih. Sebagai peninggalan tersebut diperkirakan digunakan oleh manusia purba jenis Megasaurus, Megaropus. Perkakas yang ditemukan di daerah Pacitan ini yaitu kapak genggam. Pada tahun 1935, von Koenigswald menemukan beberapa alat dari batu yang ada di daerah Pacitan. Alat-alat ini dibentuknya menyerupai kapak, akan tetapi tidak bertangkai, sehingga menggunakan kapak tersebut dengan cara digenggam. Merupakan peninggalan zaman Paleolitikum yang ditemukan pertama kali oleh von Koenigswald tahun 1935 di Pacitan dan diberi nama dengan kapak genggam karena alat ini serupa dengan kapak tetapi tidak bertangkai, dan cara menggunakannya dengan cara menggenggam. Kapak genggam terkenal juga dengan sebutan kapak parimbas, atau dalam ilmu prasejarah disebut dengan koper, artinya alat penetak. Berdasarkan penelitian yang intensif yang dilakukan sejak awal tahun 1990 dan diperkuat dengan adanya penemuan terbaru tahun 2000 melalui hasil ekskavasi yang dilakukan oleh tim peneliti Indonesia Prancis di wilayah pegunungan Sewu, maka dapat dipastikan bahwa kapak genggam koper dipergunakan oleh manusia jenis Homo erectus. 2. Kebudayaan Ngandon.
Ngandon merupakan nama dari salah satu daerah yang terletak di dekat Ngawi, Madiun, Jawa Timur di daerah Ngandon dan Sidoarjo. Ini banyak ditemukan alat-alat yang berasal dari tulang serta alat-alat kapak genggam dari batu. Alat-alat ini dari tulang tersebut ini diantaranya dibuat dari tulang binatang dan tanduk rusa. Selain itu, juga ada alat-alat seperti ujung tombak yang bergerigi pada sisi-sisinya. Berdasarkan penelitian, alat-alat tersebut merupakan hasil kebudayaan dari Homo soloensis dan Homo wajakensis di dekat Sangiran. Dekat dengan Surakarta dipertemukan juga alat-alat yang berbentuk kecil, biasanya disebut dengan nama Flaques. Manusia purba telah memiliki nilai seni yang tinggi. Pada beberapa flaques ada yang dibuat dari batu indah seperti chalcedon. Perkakas yang ditemukan di daerah Ngandon ini yaitu alat dari tulang dan tanduk di sekitar daerah Ngandon. Di Sidoarjo dekat Ngawi, Madiun, Jawa Timur ditemukan kapak genggam dan alat-alat dari tulang dan tanduk. Alat-alat dari tulang dan tanduk tombak yang bergigi pada sisinya. Adapun fungsi dari alat-alat tersebut adalah untuk mengorek ubi dan keladi dari dalam tanah serta menangkap ikan. Masa praksara merujuk pada periode dalam sejarah manusia sebelum menemukan sistem tulis. Ini adalah periode ketika manusia belum mengembangkan tulisan formal untuk merekam informasi. Oleh karena itu, data mengenai masa prasejarah diperoleh dari sisa-sisa arkeologis, artefak, dan peninggalan lainnya. Flaques, alat serpi. Selain alat dari tulang yang termasuk kebudayaan Ngandon, juga ditemukan alat-alat yang lain berupa alat kecil terbuat dari batu yang disebut dengan flaques atau alat serpi. Flaques selain terbuat dari batu biasa, juga ada yang terbuat dari batu-batu indah berwarna seperti chalcedon. Karena perkakas tersebut ditemukan di daerah Ngandon, dikenal secara umum dengan nama kebudayaan Ngandon. Manusia pendukung kebudayaan ini adalah makhluk dari jenis Pithecanthropus erectus, Pithecanthropus robustus, dan jenis Homo manusia, di antaranya Homo soloensis dan Homo wajakensis. B. Zaman Batu Madia. Zaman Mesolitikum diperkirakan berlangsung pada masa Holocene awal setelah zaman es. Berakhir, pendukung kebudayaannya ialah Homo sapiensis dan yang merupakan jenis cerdas untuk penemuannya berupa fosil manusia purba banyak yang ditemukan di Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, dan Flores. Ciri-ciri kebudayaan Mesolitikum tidak jauh berbeda dengan kebudayaan Paleolitikum, tetapi pada masa Mesolitikum manusia ini hidup pada zaman sudah ada yang menetap, sehingga kebudayaan Mesolitikum yang sangat menonjol dan sekaligus menjadi ciri dari zaman ini yaitu kebudayaan Kejomediner dan Abris Sauswatch. 1. Kejomediner
Dinger. Kemunculan dinger adalah istilah yang berasal dari bahasa Denmark, yaitu kejoken, artinya dapur, dan moding artinya sampah. Jadi dinger artinya sebenarnya adalah sampah dapur. Dalam pernyataan kejoken modiner adalah timbunan atau perkumpulan kulit, kerang, dan siput yang mencapai ketinggian 7 meter dan sudah membatu menjadi fosil. Keduanya dinger ditemukan sepanjang pantai timur Sumatera, yakni antara Langsa dan Medan. Dari bekas-bekas penemuan berasal menunjukkan bahwa manusia yang purba yang hidup pada zaman ini sudah menetap. Pada tahun 1925, Dr. V.F. van Steen Kallenbach melakukan penelitian di bukti kerang tersebut, dan hasilnya banyak menemukan kapak genggam yang ternyata berbeda dengan koper. Kapak genggam zaman Paleolitikum. Kapak genggam yang ditemukan di dalam bukti kerang tersebut dinamakan dengan pabel atau kapak Sumatera lateralis, sesuai dengan lokasi penemuan, yaitu di Pulau Sumatera. Kapak genggam pabel, kapak Sumatera. Kapak Sumatera pabel, bentuk kapak ini bulat, terbuat dari batu kali yang dibelah dua. Kapak genggam jenis ini banyak ditemukan sepanjang pantai timur Pulau Sumatera antara Langsa, Aceh, dan Medan. Bentuk pabel dan dikatakan membuat kapak tersebut berasal dari batu kali yang dipecah-pecah. Selain pabel yang ditemukan dalam kejoken dinger, juga ditemukan sejenis kapak tetapi bentuk pendek, setengah lingkaran, yang disebut dengan H-core atau kapak pendek. Kapak ini cara penggunaannya dengan menggenggam. Di antaranya kumpulan sampah juga ditemukan batu penggiling beserta dengan landasan yang digunakan sebagai penghalus cat merah. Cat itu diperkirakan digunakan untuk acara keagamaan atau dalam ilmu sihir. 2. Abris South Roch adalah gua-gua yang jadikan tempat tinggal manusia purba pada zaman Mesolitikum dan berfungsi sebagai tempat perlindungan dari cuaca dan binatang buas. Dugaan ini muncul dari perkakas seperti ujung tanah, fleks, batu, penggilingan alat-alat dari tulang dan tanduk yang tertinggal di dalam gua. Penyelidikan pertama pada Abris Sosroch dilakukan oleh Dr. van Steen Kallenbach tahun 1928 sampai 1931 dengan gua lava dekat Sampung, Ponorogo, Jawa Timur. Alat-alat yang dipertemukan pada gua tersebut antara lain dari batu ujung panah, fleks, batu pipisan, kapak yang sudah diasah yang berasal dari zaman Mesolitikum, serta alat-alat dari tulang tanduk rusa. Sampung bone kultur. Di antara alat kehidupan yang ditemukan di dalam goa ternyata ini dilakukan banyak adalah alat dengan tulang, sehingga oleh para arkeolog menyebut sebagai sampung bone kultur, kebudayaan tulang dari Sampung. Karena goa di Sampung tidak ditemukan pabel untuk kapak pendek yang merupakan inti dari kebudayaan Mesolitikum. Selain ini, Sampung Abris Sosroch juga ditemukan di daerah
Besuki, dan Bojonegoro, Jawa Timur. Penelitian terhadap goa di Basuki dan Bojonegoro ini dilakukan oleh Van Sekeren. 4. Kebudayaan Toala. Di Sulawesi Selatan juga banyak ditemukan abdi saus res, terutama di daerah Lomoncong, yaitu goa lain pate yang di dalam ditemukan fleks ujung mata panah yang sisinya berigi dan pabel. Dan di goa tersebut didiami oleh suku Toala, sehingga oleh tokoh peneliti Fritz Sarasin dan Pulau Sarasin. Suku Toala yang sampai sekarang masih ada dianggap oleh keturunan langsung penduduk Sulawesi Selatan zaman prasejarah. Untuk kebudayaan abdi saus Roach di Lomoncong disebut kebudayaan Toala dari Durian. Di atas dapatlah kesimpulan bahwa zaman Mesolitikum sesungguhnya memiliki 3 corak kebudayaan yang terdiri dari A. Kebudayaan Pabel kultur di Sumatera Timur. B. Kebudayaan Tulang Bone kultur di Sampung Ponorogo. C. Kebudayaan Fleks kultur di Toala Timur. Dan menurut juga ditemukan fosil manusia yang berupa tulang benulang. Tidak memberikan gambaran yang utuh lengkap, tetapi dari hasil penelitian memberikan kesimpulan bahwa manusia yang hidup pada masa Mesolitikum adalah jenis Homo sapiens. Rasa bangsa Papua melanosid, nenek moyang dari suku Irian dan Melasonoids, pakai Aceh dan aborigin, dan adanya keberadaan manusia jenis Papua ini sebagai manusia kebudayaan Mesolitikum, dan maka para dan kapak pendek sampai ke daerah Teluk Tikung Indoka. Penyelidikan tersebut maka ditemukan pusat Pabel dan Papagovid di Indonesia di Asia Tenggara. Maka kebudayaan kapak genggam Pabel sering disebut juga kebudayaan Daxon Howard. C. Zaman Batu Muda. Zaman merupakan perkembangan dan kebudayaan yang disesuaikan dengan fungsi-fungsinya. Hasil kebudayaan yang terkenal di zaman Neolitikum adalah jenis kapak persegi, kapak lonjong, fase atau tingkat kebudayaan pada zaman prasejarah yang memiliki ciri-ciri unsur kebudayaan seperti peralatan yang berasal dari batu yang sudah diasah, pertanian menetap, peternakan, dan pembuatan tembikar juga merupakan salah satu pengertian dari zaman Neolitikum. Hasil kebudayaan utama masa ini antara lain kapak persegi. Nama kapak persegi diberikan oleh Van Hinhalden atas dasarnya penampang lintang yang terbentuk persegi panjang, atau penampang kapak terbentuk persegi panjang dan berbagai ukuran. Untuk kapak persegi yang besar sering disebut terbentuk dan persegi dengan terah tata yang digunakan untuk mengerjakan kayu. Hal tersebut terutama persegi ini merupakan daerah Indonesia yang berada di bagian barat, misalnya di daerah Sumatera, Jawa dan Bali. Kapak batu keldon. Bahan untuk membuat kapak manusia selain dari batu biasa. Kapak tersebut untuk kawasan dipergunakan sebagai pendukung pada zamannya merupakan gaya Austroasia. Kapak lonjong terbuat dari
batu yang terbentuk dari lonjong putih. Di zaman megalitik, batu besar. Berdasarkan bahasa Yunani, kata megalitik dibagi menjadi kata mega yang berarti besar dan litas yang berarti batu. Perkembangan zaman batu besar atau zaman megalitikon diperkirakan sudah ada sejak zaman batu muda hingga zaman logam. Kebudayaan megalitikon merupakan zaman di mana alat yang dihasilkan berupa bangunan batu besar pada umumnya diperuntukkan bagi tempat beribadah besar. Pada umumnya diperuntukkan bagi tempat beribadah pada arwah nenek semuanya dan sistem kepercayaan Neolitikum. Kebudayaan ini merupakan kelanjutan dari zaman Neolitikum karena dibawa oleh mangsa dengan Melayu yang dating di Nusantara. Kebudayaan ini berkembang bersama kebudayaan logam di Indonesia, yaitu kebudayaan Dongson. Bentuk peninggalan zaman Megalitikum tersebut terbuat dari batu besar yang berbentuknya sesuai dengan kepentingan upacara tertentu. Maka hasil kebudayaan zaman Megalitikum memiliki makanan masing-masing. Berikut beberapa hasil budaya pada zaman batu besar, yaitu diantaranya: zaman Megalitikum batu besar. Berdasarkan bahasa Yunani, Megalitikum mega yang berarti besar dan litos yang berarti batu. Perkembangan zaman batu besar atau zaman Megalitikum. Perkembangan zaman batu besar atau Megalitikum perkirakan sudah ada sejak zaman batu muda. Megalitikum diperkirakan sudah ada sejak zaman batu muda hingga zaman logam. Kebudayaan Megalitikum merupakan zaman di mana alat yang dihasilkan oleh bangunan batu besar pada umumnya diperuntukkan bagi tempat beribadah pada orang nenek moyang dalam sistem kepercayaan ini. Dan dinamisme kebudayaan ini merupakan kelanjutan dari zaman Neolitikum karena dibawa oleh bangsa yang penting di Nusantara. Kebudayaan ini berkembang bersama dengan kebudayaan logam di Indonesia, yaitu kebudayaan Dongson. 4. Kabur besi batu merupakan peti jenazah zaman batu besar yang direndam dalam tanah bentuk kuat. Kubur batu ini ialah persegi panjang dengan alas sisi yang tertutup yang berasal dari batu, kemudian disusun dengan sebuah peti penambahan kabur batu. Kemudian disusun dengan sebuah peti penambahan kabur batu. Ini terdapat di daerah Jawa Barat. 5. Warga merupakan batu yang terbentuk oleh bulat atau kubus dan itu menyerupai atap. Warungnya memiliki fungsi bentuk yang menentukan dengan namun posisi maknya ditetapkan dengan terlihat hasil kebudayaan zaman Megalitikum seperti warga yang penemuannya berada di daerah Minahasa. Merupakan peti jenazah yang bentuknya menyerupai lesung memiliki bagian atas terkolabos yang dibuat menyerupai lesung batu. Terbentuknya berada hasil kebudayaan ada zaman batu besar ditemukan di daerah lain. Patung atau arca. Hasil kebudayaan yang selanjutnya ialah patung atau arca, merupakan bangunan terbentuk manusia atau binatang. Arca itu sebagai simbol kemujaan dan lombong nenek moyang. Berbentuk peninggalan. Kemudian wilayah Bengkulu dan Palembang ini atau lebih di tempat di daratan tapi Pasewan, Penyelenggara Legal dan antara adalah orang-orang yang melakukan penyelidikan di daerah Paseman di Indonesia. Itu berdasarkan pendapat dan dapat dibagi menjadi 2 golongan penyebaran seperti 1. Megalitikum tua yang penyebaran pada zaman kedua Indonesia tahun 1500.
1500. Hasil kebudayaan zaman Megalitikum tua dapat berupa bundan, berundak, arka, statis, dan menhir. Hasil kebudayaan pada zaman batu besar yang dipengaruhi oleh kebudayaan kapak persegi. 2. Megalitikum muda menyeberangkan pada zaman perunggu di Indonesia tahun 1000 sampai 100. Hasil kebudayaan zaman batu besar ini dapat berupa arka, tabur peti, batu yang dalam hodon. Hasil kebudayaan 2. Zaman logam, zaman perundagian. Secara harafiah, perundagian berasal dari kata undinya yang berarti seseorang yang ahli dalam melakukan pekerjaan tertentu. Pada masa ini, kebudayaan masyarakat boleh dibilang telah berada di tahap yang lebih maju lantaran sudah memiliki keterampilan untuk membuat alat-alat bahan perunggu. Adapun alat-alat tersebut nantinya digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, baik untuk bertani, berburu, ataupun melakukan upacara tertentu. Hasil kebudayaan zaman logam diperoleh dari pengaruh kebudayaan Dongson Vietnam, sehingga mereka dapat memperoleh kepandaian dalam mengelola logam tersebut. Meskipun pada masa ini adalah hasil kebudayaan zaman logam seperti alat-alat dan hari logam, namun untuk keperluan sehari-hari mereka tetap menggunakan gerabah maupun alat-alat batu lainnya. Pada zaman logam sudah membuat alat-alat dari logam. Selain alat tersebut, orang ini mengenal teknik dalam mencetaknya menjadi peralatan teknik pembuatan alat logam dan 2 macam, yaitu dicetakan batu dengan nama cetak tanah dan lilin disebut kepelagian itu adalah digunakan berkali-kali. Zaman logam terbagi menjadi 3 jenis, yaitu tembaga dan perunggu. Indonesia hanya mengalami zaman perunggu dan masih pada zaman manusia mengalami masa perunggungan, karena manusia sudah banyak yang menghasilkan berbagai kerajinan tangan yang terbuat dari hasil logam. Logam dicetak menjadi alat yang diinginkan. Teknik pembuatan atau logam dan 2 macam, yaitu dengan cetakan batu yang disebut upa dan dengan cetakan tanah muliat dan lilin yang disebut altar. Zaman perunggu adalah jenis logam yang berasal dari campuran tembaga dalam timah putih. Pada zaman perunggu ini, masyarakat yang menciptakan 2 macam benda seperti pendahulu untuk kepentingan upacara keagamaan dan untuk bendi ini kepentingan upacara keagamaan untuk keperluan sehari-hari. Ada hasil kebudayaan pada zaman logam itu diantaranya 1. Nekara perunggu adalah benda semacam gendang yang besar hingga pada bagian tengah dan bagian atas tertutup, serta pembuatan berasal dan dari perunggu. Fungsi ini nekara adalah untuk status simbol sarana upacara dan berfungsi seperti dan selain ini ada berfungsi untuk memanggil hujan dan memanggil roh leluhur agar ke dunia memberikan berkatnya. Hal ini tersebut dalam budaya negara yang memiliki air tertentu. 2. Kapak sorong atau kapak statis merupakan hasil kebudayaan zaman logam pada masa prasejarah yang terbuat dari hasil proses mencetak logam melalui teknik maupun hal seperti kemudian diasah di mana kemampuan masa yang dikuasai sekitar melalui dan visualisasi dari logam yang diasah kemungkinan lapangan kapak sorong udah dicampur maupun seperti tadi yang digunakan masyarakat modern sekarang itu mengandung arti cara bercocok tanam. Pada masa antara bercocok tanam dan teknik bersawah, kapak sorong memiliki tangkainya menyerupai sorong, bagian tengahnya menyerupai kapak batu.
Bagian suara terbagi untuk 4 pemasangan tangkai kayu yang menyerupai bentuk kaki. Maka dari kapal selam dinamakan oleh sepatu kebudayaan pada zaman logam ini memiliki beragam adanya kemudian bagian tangkai ini ada yang terbelah dua beberapa ekor burung, ada yang oke. Cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.